Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngopi Kontradiksi Alkitab seri ke-20. Sebelum kita lanjut, kembali saya tekankan, kami hanya bicara fakta, bukan asumsi, menghujat, apalagi fitnah. Bukankah kebenaran harus disampaikan, walaupun itu pahit? Para murtadin biasanya suka koar-koar bahwa umat Islam harus mengimani kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Padahal tidak dikasih tahu pun umat Islam sudah barang tentu mengimani Taurat, Injil, dan Zabur. Namun, sayangnya jika Injil yang disebutkan Al-Quran diklaim dan ditujukan pada Bible Yunani, kita harus uji dulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. QS An-Nisa ayat 82. Nah, berangkat dari ayat Al-Quran tersebut, maka kami ingin membuktikan Bible yang kalian klaim, Injil yang ada tercatat di Al-Quran tersebut benar dari Allah atau bukan. Jika Bible tersebut berasal dari Allah, maka kalian tidak akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, mari kita buktikan. Menurut Yesus pada Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat 30, di sana berbunyi, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya." Dari cuplikan ayat Matius 10, 29 sampai dengan 30, berarti jelas Tuhan Maha tahu. Bahkan jumlah rambut di kepala saja terhitung semua. Namun anehnya, coba sahabat perhatikan 1 Tawarik 3 ayat 22. Anak-anak Sekanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Neria, dan Sapat, 6 orang. Silahkan sobat bilang anak-anak Semaya. Pertama Hatus, 2 Yigal, 3 Baria, 4 Neria, 5 Sapat, 6 orang. Loh, kok 6 orang? Padahal anak Semaya kan 5 orang. Dari jawaban umat Kristen pasti akan berbeda-beda. Sudah biasa jika terbukti kontradiksi dan fakta Tuhannya tidak bisa berhitung, maka akan keluar jurus 1000 asumsi yang membodohi diri sendiri. Ada yang menjawab, satu lagi katanya tidak dimasukkan karena tradisi Yahudi anak perempuan tidak dimasukkan silsilah. Loh, kok firman Tuhan harus menurut tradisi? Ini wahyu Tuhan apa wahyu tradisi Yahudi? Kan lucu. Ada juga yang menjawab itu 6 in all. Jadi dihitung dari Semaya. Karena bercerita 6 orang keturunan Sekanya. Padahal kata Tatan Dodoi, sudah koma belum? Sudah titik belum? Jika ada koma berhenti di situ baru lanjut. Jadi benar terhitung dari dan anak Semaya hingga total anak Semaya ada 5. Bukan 6. Iya kan? Artinya Tuhan tidak bisa berhitung. Dan klaim Yesus bahwa Tuhan bisa menghitung jumlah rambut kepala pun terbukti kontradiksi. Karena faktanya Tuhan tidak bisa menghitung jumlah anak Semaya. Jika mau lebih jelas, dikatakan anak Semaya 6 orang, lihat versi AYT. Maklumlah, umat terjemahan kan mana yang cocok ditampilkan. Coba Anda perhatikan. Oke, salam akal sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan Ngopi Pagi Kontradiksi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.